Halo teman-teman, nama aku Ginayatun Najah dari Prodi Kimia Unjani, Fakultas Sains dan Informatika. Di sini saya akan melakukan percobaan rumahan, isolasi kasein susu dan penentuan kadar protein. Apa sih itu kasein? Kasein merupakan protein jenis fosfoprotein yang terdiri dari beberapa unit asam amino yang terikat dengan ikatan peptida. Pada percobaan kali ini aku menggunakan susu bubuk. Kenapa sih harus susu bubuk? Karena susu merupakan protein yang bernilai tinggi, kandungan gizinya lengkap, dengan sifat gizi yang mudah dicerna dan diserap oleh tubuh. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Percobaan pertama pada isolasi kasein, ditimbang 10 gram susu bubuk menggunakan timbangan analitik. Kemudian dimasukkan ke dalam gelas kimia. Dan dilarutkan dengan 50 ml Aquades. Larutan dipanaskan sampai 40 derajat dan jangan lupa diaduk ya teman-teman, supaya susu bubuk dan Aquadesnya larut. Setelah suhunya mencapai 40 derajat Celcius, kita tambahkan asam asetat glasial supaya larutan mengendap. 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes, dan seterusnya sampai semua kasein mengendap. Selanjutnya dilakukan penyaringan menggunakan corong kaca dan kertas saring supaya residu dan filtratnya terpisah. Setelah proses pemisahan, residu dikeringkan. Proses pengeringan bisa menggunakan oven ataupun hair dryer. Karena sekarang sedang melakukan percobaan rumahan, jadi aku menggunakan hair dryer yang mudah dicari. Diperoleh berat akhir sebesar 0,97, kemudian dihitung menggunakan rumus persen rendemen. Pada percobaan ini, susu bubuk diendapkan dengan menggunakan asam asetat glasial. Protein bersifat amfoter, yaitu dapat bereaksi dengan larutan asam dan basa. Kasein merupakan protein yang tidak mudah larut dalam asam, sehingga pada saat susu direaksikan dengan asam akan mengendap dan tidak larut. Hal ini disebabkan karena asam asetat hanya dapat mengikat molekul-molekul air yang melingkupi protein tanpa dapat mengikat asam-asam amino penyusun protein. Berdasarkan kadar kasein yang diperoleh adalah 9,7%. Pada percobaan kedua yaitu uji kadar protein. Dimasukkan 1 ml albumin ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan dengan 4 ml larutan biuret. Kemudian dihomogenkan dengan cara dikocok. Lalu disimpan pada suhu kamar selama 30 menit. Larutan menjadi berwarna ungu setelah penambahan biuret karena terbentuk kompleks antara kation Cu2+ dan N dari molekul peptida yang memiliki pasangan elektron bebas. Percobaan tersebut digunakan uji biuret untuk menentukan ikatan peptida pada protein yang berupa cairan. Oleh karena itu, dengan uji biuret dapat diketahui ikatan peptida yang terdapat pada susu, di mana uji biuret merupakan jenis pengujian untuk identifikasi protein secara umum. Uji biuret akan selalu memberikan hasil positif untuk semua jenis protein yang bersifat cairan.
Perubahan pada warna sampel uji akan memberikan hasil positif atau negatif. Terjadinya warna ungu terbentuk dari ikatan antara CU dan N pada gugus amino, di mana unsur N terdapat pada peptida, menyumbangkan pasangan elektronnya ke atom pusat CU, menghasilkan CuN yang terjadi dalam suasana basa. Makin panjang satu ikatan peptida, maka warna ungu yang terbentuk akan semakin jelas. Sekarang, saya akan menceritakan kesan dan pesan saya selama praktikum online. Banyak sekali rasa yang bercampur aduk, mulai dari rasa was-was karena laporan belum selesai, dan rasa senang karena telah melewati proses dari pembuatan laporan. Pesan saya, terima kasih kepada asisten-asisten lab yang tidak bisa saya sebutkan di sini. Tetap jaga kekompakan, ketegasan, keramahan, and stay safe everyone.